Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pri Cahyadi dari kelas 5 IPJKR. Di sini saya akan menjelaskan olahraga dan pertandingan. Yang pertama saya akan menjelaskan olahraga. Olahraga secara umum adalah suatu aktivitas yang dapat menyehatkan diri dari luar maupun dari dalam atau yang lebih dikenal dengan istilah sehat jasmani dan rohani. Nah, ada beberapa pendapat dari pakar yang mendefinisikan tentang olahraga, yaitu yang pertama dari Ensiklopedia Indonesia yang menyatakan olahraga merupakan gerak badan yang dilakukan oleh suatu orang atau lebih secara rombongan atau bersamaan. Yang kedua dari Kamus Webster News Collegiate Dictionary tahun 1980. Olahraga merupakan keikutsertaan dalam aktivitas fisik dan tubuh untuk memperoleh kesenangan, kesehatan, khususnya seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan atletik games atau USA. Yang ketiga dari UNESCO yang menyatakan bahwa olahraga adalah sebagai setiap aktivitas tubuh berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, dan diri sendiri. Nah, yang terakhir pendapat dari Edwards tahun 1973 yang menyatakan bahwa olahraga harus spontan dari konsep bermain, games, dan sport ruang lingkup. Bermain memiliki karakteristik berupa yang pertama, terpisahnya dari rutinitas. Yang kedua, bebas. Yang ketiga, tidak produktif. Yang keempat, menggunakan peraturan yang tidak baku. Adapun faktor-faktor yang mempunyai peran perlu juga untuk diperhatikan, antara lain jenis olahraga. Maksudnya adalah setiap olahraga pasti memiliki aturan dan prosedur tersendiri. Maka agar tidak terjadi cedera, peraturan dalam jenis olahraga dibuat sebagai bagian dari pencegahannya. Terus yang kedua, usia, kesehatan, kebugaran. Nah, jika kita lihat dari berbagai pengalaman saat ini, degenerasi mulai berlangsung ketika menginjak usia 30 tahun. Dan mulai saat itu fungsi tubuh akan berkurang 1% per tahunnya, atau bisa disebut rule of one. Untuk mempertahankan kondisi agar tidak terjadi pengurangan fungsi tubuh akibat degenerasi, maka latihan sangat diperlukan guna mencegah timbulnya atrofi. Dengan demikian, usia menjadi pemegang peranan penting dalam kebugaran. Yang ketiga, jenis kelamin. Jenis kelamin juga dapat berpengaruh. Menurut tujuan dari jenis kelamin, sistem hormon pada tubuh manusia, utamanya pria, berbeda dengan wanita. Demikian pula dengan bentuk tubuhnya. Mengingat perbedaan dengan perubahan fisik, maka tidak semua jenis olahraga cocok untuk semua golongan usia dan jenis kelamin. Hal ini apabila dipaksakan, maka akan timbul cedera untuk olahraga tertentu saja. Yang ketiga, pengalaman teknik olahraga. Untuk melaksanakan olahraga yang baik dan sehat agar tujuan tercapai, perlu persiapan dan latihan, antara lain yakni metode atau cara berlatihnya. Terus yang kedua, menguasai teknik agar tidak terjadi overuse. Gizi. Nah, gizi juga sangat penting di sini. Setiap cabang olahraga pasti memerlukan tenaga. Oleh sebab itu, diwajibkan mendapatkan gizi yang baik dan menyehatkan. Selain itu, gizi menentukan kesehatan dan kebugaran. Yang harus diperhatikan untuk menjaga kebugaran jasmani adalah sering mengonsumsi vitamin agar tubuh dapat nutrisi di setiap harinya. Dalam ilmu kedokteran, sangatlah jelas bahwa dengan olahraga yang teratur memegang peranan untuk memperoleh badan yang sehat, menghindari dari penyakit-penyakit seperti pada umumnya. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pertandingan. Satu, definisi pertandingan merupakan kegiatan dari cabang olahraga untuk meningkatkan kemampuan prestasi dalam bentuk kegiatan fisik dan saling berhadap-hadapan. Yang kedua, jenis-jenis pertandingan. Yang A, pertandingan langsung, yang apabila setiap orang yang terlibat dalam permainan itu tidak dibatasi oleh ruang lingkup gerak, maka seluruh area yang dibentuk untuk suatu bentuk permainan dapat digunakan oleh lawan atau oleh anggota yang terlibat dalam permainan tersebut.
Yang B, pertandingan tidak langsung, yaitu apabila setiap pemain atau tim telah mempunyai arena sendiri ya, yang satu dengan yang lainnya dibatasi atau dipisahkan oleh suatu benda yang pada umumnya adalah net. Contohnya bola voli dan badminton. Yang ketiga, bentuk-bentuk pertandingan. Nah, bentuk-bentuk pertandingan ini menurut bentuknya pertandingan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yang umum diterapkan di dalam pertandingan olahraga, yaitu A. Bentuk pertandingan sederhana, merupakan bentuk pertandingan yang biasa dan umumnya dilakukan oleh dua atau lebih yang tujuannya tidak memperebutkan atau menentukan pemenangnya. B. Bentuk pertandingan cabang olahraga, adalah bentuk pertandingan yang dapat dilakukan oleh satu cabang atau olahraga tertentu. Ciri-cirinya yaitu hanya mempertandingkan cabang olahraga tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan juara dari cabang olahraga yang dipertandingkan. Yang C atau yang terakhir, bentuk pertandingan beberapa cabang olahraga, bentuk pertandingan yang di dalamnya pertandingan beberapa cabang olahraga seperti Porda, PON, dan Asian Games, SEA Games, dan lain-lain. Untuk pertanyaannya adalah, apa akibat paling parah jika kita melakukan olahraga terlalu over atau terlalu kebanyakan olahraga? Apa akibat yang akan parah didapatkan, Pak? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.